Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bongkar satu fakta yang lumayan bikin kaget. Kalau selama ini kita mikir pertanian itu cuma peninggalan masa lalu atau hal-hal tradisional aja, wah, kita salah besar. Ternyata sektor ini tuh sebenarnya mesin strategis super canggih yang bener-bener jadi penentu ekonomi suatu negara itu bisa jalan atau malah mandek. Oke, kita langsung mulai aja nih dengan menantang sebuah mitos besar. Coba deh kita bayangin, gimana jadinya kalau ada negara modern, industrinya maju banget, tapi mereka benar-benar nutup mata sama sektor pertaniannya. Kira-kira mereka bisa survive nggak tuh? Ya jelas enggak dong. Sering banget nih kita meremehkan sektor ini, padahal realitasnya jauh lebih krusial dari yang kita bayangin. Bagian pertama, kita masuk ke fondasi ekonomi. Buat paham seberapa besar taruhannya, kita harus ngelihat pertanian ini sebagai batu pijakan pertama yang mutlak buat negara berkembang. Ingat ya, pertanian itu bukan cuma soal nanam padi di sawah. Lebih dari itu, ini tuh ekosistem raksasa. Ada hortikultura, perkebunan, peternakan, sampai perikanan. Dan ekosistem inilah yang jadi garda terdepan buat mencegah krisis pangan. Dan secara langsung mencegah kemiskinan dari akarnya. Nah, konsep tadi itu digambarin dengan brilian banget lewat teori sektor ganda. Jadi gini, di sektor pertanian tradisional biasanya ada banyak banget tenaga kerja, sampai sisa-sisa atau surplus gitu kan. Terus, surplus tenaga kerja inilah yang secara alami geser dan jadi semacam bahan bakar utama buat ngedorong pertumbuhan industri modern. Intinya, tanpa fondasi pertanian yang kuat, mesin industri itu beneran gak bakal bisa nyala. Selain buat mastiin perut kita kenyang, sektor ini tuh penyelamat banget, kayak semacam penyangga tenaga kerja saat ekonomi lagi lesu. Belum lagi perannya sebagai penyuplai bahan baku esensial. Bayangin aja, industri otomotif bisa jalan karena ada karet dari perkebunan. Atau kelapa sawit yang nyumbang devisa negara gila-gilaan. Ujung-ujungnya, semua peran luar biasa ini bermuara ke satu tujuan, ngurangin angka kemiskinan. Lanjut ke bagian 2, masalah klasik pertanian. Tapi ya gitu, di balik potensinya yang gede banget, sektor ini masih sering dihantui sama masalah struktural yang udah mendarah daging. Kita bicara soal produktivitas yang mandek gara-gara minim teknologi. Terus, akses modal yang susah banget sampai petani sering terpaksa lari ke tengkulak. Belum lagi ancaman alih fungsi lahan. Sawah tiba-tiba berubah jadi beton perkotaan. Ini tuh hambatan nyata banget yang nahan potensi penuh pertanian kita. Parahnya lagi, masalah-masalah struktural tadi tuh nyiptain semacam lingkaran setan yang kita sebut jebakan kemiskinan. Logikanya gini, waktu petani nggak punya akses teknologi, produktivitas mereka anjlok. Kalau produktivitas rendah, ya pasti pendapatannya ikutan nyungsep kan? Nah, hasil akhirnya, masyarakat pedesaan tuh kayak terus-terusan terperangkap dalam jurang kemiskinan. Rantai sebab akibat ini yang harus segera kita putus. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, simbiosis pertanian dan industri. Sekarang, coba kita ubah cara pandang kita. Pertanian sama industri itu bukan dua kubu yang saling saingan loh. Malah sebaliknya, mereka tuh partner hidup mati. Di satu sisi, pertanian ngasih makan industri pakai bahan mentah dan tenaga kerja. Nah, gantian dong, industri juga wajib balas budi dengan ngasih teknologi modern plus nyediain pasar buat nyerap hasil panen para petani. Dua-duanya ini benar-benar harus sinergi. Bagian keempat, mari kita lihat studi kasus nyata, beras dan kelapa sawit. Biar nggak cuma ngawang di teori, kita bumikan konsep ini dengan ngeliat dua komoditas andalan kita. Kontrasnya kelihatan banget. Di satu sisi, beras yang jadi makanan pokok kita malah masih sering bergantung sama impor gara-gara produktivitasnya belum optimal. Jadi butuh banget yang namanya ag-tech. Tapi di sisi lain, kelapa sawit tuh raksasa penyumbang devisa. Cuma tantangannya beda, ada isu deforestasi di sana. Jadi solusinya harus secepat mungkin geser ke praktek yang lebih berkelanjutan. Masuk ke bagian kelima, era baru pertanian digital. Nah, buat ngakalin kebuntuan masalah klasik tadi sekaligus peduli sama lingkungan, kita sekarang lagi melangkah masuk ke transformasi yang radikal banget. Kita pelan-pelan ninggalin cara tradisional yang serba manual dan rentan sama cuaca, terus langsung loncat ke dunia pertanian 4.0. Di era ini, efisiensi meroket dan resiko ditekan seminimal mungkin berkat smart farming, Internet of Things, big data, sampai artificial intelligence. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar jargon manis doang ya. Penggunaan drone buat mantau sawah, sensor di dalam tanah buat ngecek kelembapan secara real time, sampai mekanisasi traktor modern, semua ini adalah alat tempur nyata. Alat-alat canggih inilah yang bakal ngancurin jebakan kemiskinan, nurunin risiko gagal panen, dan secara masif ngedongkrak hasil produksi kita.
Bagian ke-6, masa depan ketahanan pangan. Tapi gini, kita harus sadar satu hal. Teknologi secanggih apapun nggak bakal cukup kalau dibiarin jalan sendirian. Disinilah intervensi pemerintah itu harga mati. Pemerintah harus turun tangan jadi regulator kebijakan, harga jadi fasilitator yang ngebangun sistem irigasi, dan ngebuka akses kredit, serta pastinya jadi stabilisator waktu harga di pasar lagi kacau. Petani butuh banget support sistem ini, biar mereka berani ngadopsi teknologi baru. Kita tuh harus bergerak cepat, karena waktu beneran gak berpihak ke kita. Tantangannya makin gila, tekanan dari perubahan iklim yang ekstrim, ancaman krisis pangan global, lahan yang makin sempit, dan ini yang paling bikin was-was, minimnya anak muda yang mau jadi petani. Kalau generasi muda nggak ngelihat ada masa depan di sektor ini, rantai pasokan nilai global kita beneran dalam bahaya. Sebagai penutup, coba deh renungin ini. Pertanian itu pada dasarnya adalah kunci penentu stabilitas. Kalau kita masih ngeyel nolak jadiin pertanian sebagai sektor yang canggih dan strategis, kalau kita biarin dia tertinggal, emangnya kita udah siap kalau tiba-tiba badai krisis pangan datang dan ketimpangan sosial meledak tak terkendali? Pertanyaan ini nuntut jawaban kita semua. Makasih ya udah nemenin bedah materi kali ini, dan sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.